Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sidang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kitab Syarhu Hilyati Thalibil Ilmi. Pada malam ini masuk Al-Faslus Tsani, fasal yang kedua, dengan tema Kaifiyatut Thalabi wat Talaqqi. Bagaimana cara menuntut ilmu, bagaimana cara talaqqi, mendapatkan ilmu. Sebelum kita lanjutkan bacaan, kita sedikit mengulang kembali tentang bacaan imam kita tadi. Ini imam kita mengingatkan lagi tentang satu kata-kata Fir'aun yang tidak enak untuk didengar. Tapi apa boleh buat, karena imam kita baca tadi, kita angkat kembali pernyataan Fir'aun yang ada di ayat dibacakan imam tersebut. Tepatnya pada kalimat, pada ayat, Fir'aun mengatakan, Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wala yakadu yubin. Fir'aun mengatakan, apakah atau bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini? Dia maksud Musa. Fir'aun mengatakan, bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini? Wala yakadu yubin, dia hampir-hampir gak bisa ngomong. Karena Musa memang ada sedikit kelemahan beliau dalam berbicara. Beliau bukan seorang orator, ada cadal di lidahnya. Jadi Fir'aun mengejek, am ana khairun, bukankah aku lebih baik min hadza, daripada ini orang Musa, huwa mahin, dia itu hina orangnya. Nah, sudah diejek dengan mengatakan saya lebih baik, lalu tambah lagi Musa itu hina, disebutkan lagi kekurangan Musa, wala yakadu yubin, ngomongnya saja enggak jelas. Sidang jemaah sekalian, bahasa-bahasa seperti Fir'aun ini akan terus berulang dikeluarkan dari zaman ke zaman. Maka Al-Quran itu kita baca, kita pelajari maknanya agar kita tidak terjatuh pada kesalahan-kesalahan orang di masa lampau. Sebahagian hamba-hamba Allah ketika diberikan satu kelebihan, ada hartanya, ada jabatannya, elok rupanya, terkadang dia memandang sebelah mata dengan orang di bawah stratanya. Kalau ada sifat seperti ini, sebenarnya dia punya pendahulu, nama pendahulunya itu Fir'aun. Tapi jangan sampai nanti jika kita mendapatkan sikap orang seperti ini, lalu kita mengatakan, wahai pengikut Fir'aun. Jangan, nanti panjang ceritanya. Kemudian lagi yang menyedihkan, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Ada juga orang-orang pengikut-pengikut yang sebenarnya sudah tahu Fir'aun ini tidak baik. Fir'aun itu jahat. Tapi ada juga orang penjilat-penjilat yang masih mau ikut. Fa'ata'u, dia patuhi Fir'aun. Padahal dia tahu sebenarnya Fir'aun itu jahat. Bagaimana tidak jahat? Pada pertemuan sebelumnya telah dibacakan oleh imam kita bagaimana satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Fir'aun, setiap anak laki-laki dibunuh. Pasti kalau orang-orang yang hidup di zaman itu masih memiliki akal yang sehat, dia tidak akan setuju dengan kebijakan tersebut. Tapi karena sudah hilang akal sehatnya, fa'ata'u, mereka patuh tetap. Mereka patuh. Nah, ini juga ada di zaman kita sekarang. Terus akan berlalu. Sejarah akan terus berulang. Ada tipe
orang di atas yang merendahkan bawahannya, dan ada tipe-tipe manusia penjilat sepanjang zaman. Hanya saja kita belakangan ini akan mengambil pelajaran menjadi orang yang baik atau mengambil pelajaran untuk mengikuti orang yang buruk itu. Pengikut-pengikut Fir'aun ini menjadi kaum-kaum penjilat, bukan tidak ada tendensi, ada keinginan di balik merapatnya kaum ini kepada Fir'aun itu. Ada keinginan. Bisa saja keinginan itu bentuknya karena takut, fastakhaffa, dia takut-takuti oleh Fir'aun. Takut dari segi apa? Bisa takut karena jiwanya, bisa juga takut karena lengser, tidak dapat proyek. Kalau dulu nggak ada proyek mungkin ya. Kita kaitkan dengan kisah kekinian, itu Al-Quran, Masya Allah, persis sekali dengan kejadian kita hari-hari. Dari kita runut terus kisah-kisah, khususnya kisah Fir'aun ini luar biasa. Luar biasa contoh kekinian yang terjadi. Maka sidang jemaah sekalian, tidak akan pernah berbahagia orang-orang yang memiliki sifat sombong angkuh, dan tidak akan pernah hidup bahagia orang-orang yang memiliki muka dua, penjilat-penjilat, demi keuntungan dunia yang itu hanya semata, tidak akan pernah kekal apa yang dikumpulkan dari hasil bermuka dua tersebut. Tunjukkan inilah saya. Jangan hilangkan idealisme kita hanya karena kehidupan dunia ini. Sayang sekali idealnya kita mengatakan ini adalah sebuah kebenaran, lalu waqi'iyah, kenyataannya kita sembunyikan kebenaran itu. Idealnya kita mengatakan ini adalah kebatilan, lalu kita tidak sanggup mengucapkan bahwa itu batil, keluh rasanya lidah karena khawatir terhadap kehidupan yang kita harapkan. Padahal kita juga mungkin sering berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkanlah kepada kami hak, itu benar-benar hak. Warzuqna ittiba'ahu, anugerahkan kami ya Allah untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan juga kami kebatilan itu adalah satu kebatilan. Warzuqna ijtinabahu, dan beri kami rezeki untuk bisa meninggalkan kebatilan itu. Allahumma rzuqna, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Perkataan Abu Dzar Al-Ghifari yang masyhur, qulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran meskipun itu pahit rasanya. Pahit, tetapi yakinlah pahit di awalnya, manis di ujungnya. Sebalik daripada itu, manis di awalnya, pahit pula ujungnya. Kita berharap dari awal manis, di akhirnya pun bisa kita nikmati manisannya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk al-faslus tsani, fasal yang kedua, kaifiyatut talabi wat talaqqi, metode menuntut ilmu dan mengambil ilmu. Di bahagian fasal kedua ini dihitung nomor pertama, tetapi di bahagian adab penuntut ilmu dari awal ini masuk nomor ke-16. Kaifiyatut talabi, qala al-muallif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, kaifiyatut talabi wa maratibuhu, metode menuntut ilmu dan tingkatan-tingkatan dalam menuntut ilmu itu. Man lam yutqinil usula hurimal wusulu, ini menjadi kaidah. Barang siapa yang tidak menguasai pondasi ilmu, maka dia akan terhalang mencapai tujuan ilmu. Ini biasa para ulama jadikan satu kaidah. Man lam yutqinal usula hurimal wusulu. Sebahagian
lafadznya man hurimal usulu hurimal wusulu. Siapa yang terhalang dari pondasi, maka dia akan terhalang dari tujuan, tidak akan sampai. Dalam perkataan lain disebutkan wa man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang meraup ilmu secara menyeluruh, langsung diambil semua. Ini disebutkan oleh penulis tentang sebahagian penuntut ilmu, dia tidak bertahap. Semua ilmu sekaligus. Di situ ada fikihnya, di situ usul fikihnya, tafsirnya, hadisnya. Dalam satu semester mencakup semua disiplin ilmu. Begitu selesai satu semester, tidak ada satu disiplin pun bisa dikuasai. 6 tahun di SD, semua mata pelajaran masuk. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, 6 tahun. Begitu selesai SD, matematika tidak pakar, bahasa Inggris kalau ada pun tidak pakar, biologi kalau ada tidak pakar, tambah lagi 3 tahun SMP, tambah lagi 3 tahun SMA, 6 tahun, tambah 3 tahun, tambah 3 tahun, 12 tahun dihabiskan umurnya. Begitu selesai ujian nasional tamat SMA, hebatnya coret-coret baju. Kalau digunakan 12 tahun itu mendalami usul fikih saja, Masya Allah, jadilah ia menjadi kitab usul fikih berjalan. Dari SD usul fikih dalami, tambah 3 tahun SMP usul fikih lagi, 3 tahun SMA usul fikih lagi. Masya Allah, tidak sulit kita lagi kalau ingin mencari mana fakar usul kita di Banda Aceh. Cukup kita menunjuk, datanglah setiap malam Rabu, di situ bertebaran ahli usul fikih semua. Sebahagian lagi mulai SD dia fokuskan untuk matematika, 6 tahun matematika khusus, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 12 tahun mendalami matematika. Kira-kira bagaimana kehebatan ilmunya itu? 12 tahun mendalami matematika. Kita butuh ahli matematika, cukup datang malam Rabu, di sana bertebaran ahli matematika. Jangankan X kali 2 X, lebih dari itu pun bisa dikuasai. Insyaallah. Inilah waman ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang mau sekaligus ilmu itu diambil, di situ juga matematikanya, bahasa Inggrisnya, usul fikihnya, biologinya, semua di situ, maka dia akan keluar dari pendidikan tersebut tidak memiliki kelebihan apapun, hilang. Ini semoga kita Bapak Ibu khususnya, dan bagi yang memiliki wewenang dalam menyusun kurikulum secara khusus lagi, hendaknya bisa memperhatikan apa yang kita inginkan dari kurikulum tersebut. Ingin mencetak ahli dalam bidang tertentu atau selainnya. Dalam pernyataan lain disebutkan oleh para ulama, waqila aidan, dikatakan juga, izdihamul ilmi fis sam'i madallatul fahmi. Bertumpuknya ilmu dalam satu pendengaran itu akan menyesatkan pemahaman. Satu hari anak kita misalkan di SD atau SMP, dalam satu hari ada 5 mata pelajaran. Satu hari. Bisa kita cek nanti bagi guru-guru berapa persen dia kuasai 5 mata pelajaran itu. Atau kita buat penelitian satu hari 1 pelajaran saja. Dari jam 8 sampai jam 12 fokus itu. Lalu kita bandingkan mana lebih besar manfaat yang didapatkan oleh anak kita itu. Mungkin juga ada di antara kita telah merasakan masa-masa tersebut. Tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, kita bisa rasakan bagaimana
keilmuan yang kita dapatkan masa pendidikan itu? Sudah adakah keahlian yang kita dapati dari sekian tahun yang kita telah korbankan umur tersebut? Kalau seandainya jawabannya belum ada seperti harapan kita, lalu pertanyaan berikutnya, maukah kita masih menjatuhkan anak keturunan kita pada lubang yang sama? Orang beriman tidak akan jatuhkan dirinya dalam kesalahan yang sama pada waktu yang lainnya. Wa alaihi fala budda minat ta'sili wat ta'sis likulli fannin tatlubuhu. Kata pengarang kitab ini, karena itu maka mestinya seorang penuntut ilmu itu mendalami pondasi dulu. Kalau seseorang ingin mendalami fikih, tidak langsung dia baca Kitabul Majmu' Syarah Muhadzab Al-Imam An-Nawawi dalam madhab Syafi'i. Tidak langsung dia baca kitab Bada'i'us Sana'i dalam madhab siapa itu? Al-Hanafi. Tidak langsung dia baca Kitabul Mughni Ibnu Qudamah dalam madhab Hambali. Tidak langsung dia baca kitab Mawahibul Jalil dalam madhab Al-Maliki. Tetapi dia ambil dulu pondasi ilmu itu. Kalau dalam susunan madhab ada namanya usulul madhab, dasar-dasar imam yang 4 dalam mengistimbat hukum. Kalaupun mempelajari fikih, dilihat apa dasar fikih yang pertama. Kalau dalam mazhab Hambali misalkan Zadul Mustaqni', atau dalam mazhab Syafi'i yang terkenal Matan Abi Suja'. Dalam sebahagian tulisan kitab Al-Ghayah, dasar. Kalau seandainya dasar ini belum kita mulai, langsung kita pegang kitab misalkan, diibaratkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang seperti ini seperti menaiki tangga anak tangga tidak tahap bertahap. Dia jatuh. Dia akan jatuh. Kalau kitab usul fikih misalkan standar awalnya Kitabul Waraqat. Naik lagi kalau dalam mazhab Syafi'i Kitabul Waraqat. Misalkan lanjut sampai Al-Mustasfa. Kitab usul fikihnya Al-Imam Al-Ghazali. Begitu bertahap. Ternyata para ulama kita dahulu, kenapa ilmu mereka sangatlah dalam dan sangat kuat? Karena mereka tidak langsung naik ke atas, bertahap dalam menuntutnya. Kemudian disebutkan oleh penulis ini, bidhabti aslihi wa mukhtasarihi ala syaikhin mutqinin. Setelah mendalami pondasinya, membangun setiap disiplin ilmu yang dicari dengan mencermati pondasi dan menguasai ringkasan-ringkasan, tidak cukup di situ, ala syaikhin mutqinin, hendaknya berguru. La bitahsilid dzati wahdahu, la bitahsilid dzatiyyi wahdahu. Tidak dianjurkan belajar itu otodidak. Tidak dianjurkan. Mesti seseorang itu memiliki guru. Kenapa demikian? Banyak disebutkan ungkapan para ulama dalam syarah ini, di antaranya man kana kitabuhu ustaduhu fa khata'uhu aktsar min sawabihi. Dalam perkataan yang ditulis oleh pensyarah, man daliluhu kitabuhu kana khata'uhu aktsara min sawabihi au ghalaba khata'uhu sawabahu. Siapa yang menjadikan dalilnya, siapa yang menjadikan petunjuknya, dalam bahasa yang lain disebutkan barang siapa yang menjadikan ustadznya adalah kitabnya, maka kesalahan yang ia dapati lebih banyak daripada kebenaran yang ditemukan. Maka kalau kita baca silsilahnya, biografinya para ulama, selalu disebutkan lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Masyayikhuhu, gurunya siapa? Talamiduhu, murid-muridnya siapa? Semua ulama. Sehingga Al-Imam
Az-Zahabi punya kitab Syiaru A'lamin Nubala, panjang kitab, panjang sekali kitab beliau, itu menjelaskan biografi para ulama. Disebutkan lengkap biografi dan tidak lepas dari siapa gurunya, dengan siapa dia belajar. Dari situlah nanti akan kelihatan bagaimana pemahaman muridnya ini dari guru-gurunya. Tapi kalau belajar otodidak, dikhawatirkan terkadang salah cetak, itu bisa fatal akibatnya. Sebagai contoh, ada satu kejadian, dibaca hadis, hadisnya bertulis al-hayyatus sauda daun likulli dawaun likulli da. Al-hayyatu artinya ular, as-sauda hitam, ular hitam obat bagi segala penyakit. Dia cari ular hitam, dia makan, mati. Sesungguhnya hadisnya salah titik satu. Sebenarnya al-habbatus sauda, ditambah titiknya sedikit jadinya al-hayyatus sauda. Beda, al-habbah artinya biji, jintan. Habbatus sauda, al-habbatus sauda, jintan hitam, obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Begitu hadis Nabi SAW. Salah cetak, al-hayyatus sauda, ular hitam. Betapa jauh. Inilah resiko kalau kita mencukupkan diri. Bukan tidak boleh mencukupkan diri dengan buku bacaan sendiri tanpa berguru, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dahulu, seakan-akan ini menjadi satu ijma' dianggap. Siapa yang menjadikan gurunya, siapa menjadikan kitabnya sebagai gurunya, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Maka perlu terus kita bersemangat membaca, kita tingkatkan, tapi mencukupkan diri dengan bacaan otodidak. Ini tidak dianjurkan oleh para ulama dahulu, bahkan dianggap satu ijma' para ulama mestinya berguru itu. Sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kitab ini melanjutkan la bitahsilid dzatiyyi wahdahu, tidak dengan metode otodidak, akhidan at-talaba bitadarruji, hendaknya mengambil ilmu itu dengan cara bertahap, step by step. Jangan bosan, sedikit demi sedikit. Maka ini pula lah upaya kita. Kenapa kita selalu mencoba untuk membahas satu kitab tidak lepas-lepas, supaya ada pertanggungjawaban kita nanti, ada pegangan kita. Dan setiap kali membaca ini, Bapak Ibu sekalian jamaah, saya tidak mencukupkan satu buku bacaan dan tidak mencukupkan dengan bacaan. Bertanya lagi pada ahlinya, bertanya pada syekh. Dan buku-bukunya telah dibaca itu sudah bercoret-coret semua itu. Dapat nanti syarahan dari syekh, dicatat lagi. Terkadang, ini bongkar rahasia sedikit, terkadang dalam satu bahasan harus membaca lebih dari 3-4 kitab. Enak mendengar daripada menyampaikan. Karena tidak cukup satu. Misal kita membahas satu kitab usul fikih, tidak cukup satu kitab kita baca. Bagaimana kitab yang sana, kitab yang sini, kitab yang sini, terusnya. Lalu kita tanyakan kepada ahli yang lebih. Dari rangkuman-rangkuman ini, inilah yang kita upayakan dengan menggunakan bahasa sesemudah mungkin untuk bisa kita sampaikan. Sidang jemaah sekalian, penekanan yang disampaikan oleh Syekh di sini, hendaknya kita banyak berguru. Hendaknya kita sabar dalam menuntut ilmu dan tadarruj. Jangan pernah cepat naik ke atas. Memberikan pelajaran dan mengambil ilmu itu bertahap. Jangan sampai baru kita pertama bab taharah belum selesai, sudah masuk bab al-jarh wa ta'dil. Ini jarh wa ta'dil ini kitab dalam pembahasan hadis, bagaimana cara menjelaskan kesalahan orang. Padahal taharah belum selesai.
Masih pembahagian darah haid bagaimana, nifas bagaimana, istihadah bagaimana, belum selesai, tapi sudah bisa kita tahzir orang. Kita jelaskan kejelekan orang. Wah, itu sudah tinggi, terlalu cepat. Dan orang seperti ini biasanya tidak bertahan, jatuh. Karena sama diumpamakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang seperti ini menaiki anak tangga tidak bertahap. Dia ingin menuju ke atap dengan cepat, dan itu tidak akan berhasil. Penulis kitab ini membawakan 3 dalil tentang perlunya bertahap dalam menuntut ilmu tersebut dan mendalami pondasi. Pertama, surat Al-Isra ayat ke-106, yang kedua surat Al-Furqan ayat 32, dan yang ketiga surat Al-Baqarah ayat 121. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran kami turunkan, kami pisah-pisahkan, litaqra'ahu agar engkau membacanya Muhammad 'alan nasi atas manusia, 'ala muksin perlahan-lahan, wa nazzalnahu tanzila dan kami menurunkannya bahagian demi bahagian, tidak sekaligus. Kalau sekaligus diturunkan 30 juz, maka tidak sanggup jiwa menerimanya. Perlu bertahap. Dalam surah Al-Furqan ayat 32 ini, orang-orang kafir bertanya, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Mengapa tidak diturunkan Al-Qur'an itu sekaligus? Kata orang kafir, kadzalik linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Yang demikian itu, kata Allah, agar kami menguatkan pendirian hatimu wahai Muhammad dan membacanya dengan bacaan yang tersusun tartil. Sidang jemaah sekalian, penjelasan dalam pembahasan bagaimana cara menuntut ilmu ini sangat panjang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lalu dilanjutkan oleh penulis matan, fa amamuka umurun la budda min mura'atiha fi kulli fannin tatlubuhu. Di hadapan kita ada beberapa perkara yang mesti kita perhatikan setiap disiplin ilmu yang kita dalami. Yang pertama, hifdzu mukhtasarin fi, menghafal ringkasan ilmu itu. Kalau dalam nahwu misalkan, kita mulai dari dasar matan Al-Ajrumiyah, kemudian naik lagi misalkan Alfiyah Ibnu Malik dan seterusnya. Perlu, jangan langsung kita bahas kitab yang mutawwalan, kitab yang masuk perbandingan mazhab di situ, Masya Allah. Dan ini sering dulu para masyayikh ketika di Madinah menasihati murid-murid mahasiswa yang terlalu cepat ingin mendapatkan ilmu yang banyak, lalu masuk kepada kitab-kitab besar, dinasihati oleh para ulama di sana. Dan juga kita ketika membaca satu kitab, difokuskan satu dulu, jangan pindah-pindah. Maka di sini Syekh menyebutkan la tantaqil min mukhtasarin ila akhir. Jangan berpindah dari satu kitab ke kitab yang lain sebelum kita selesaikan satu kitab. Misal tahun ini kita ingin membaca satu kitab yang berkaitan dengan fikih. Habiskan dulu kitab itu. Habiskan 300 lembar. Kalau satu hari satu lembar, berarti 1 tahun selesai. Kalau bacanya sedikit, ini belum selesai, lihat sana ada buku baru, baca lagi, ada yang baru, baca lagi. Tidak akan tarsikh ilmunya, tidak akan kuat, sedikit-sedikit nanti. Tapi kalau satu buku kita pegang, misal yang agak lengkap dalam pembahasan fikih dari awal sampai habis, Minhajul Muslim, ini masuk bagus, Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Bakar Al-Jazairi, baru saja tahun lalu meninggal. Ini agak lengkap dan ringkas, kita selesaikan tahun ini. Insya Allah kalau dikuasai satu buku, begitu kita ada pertanyaan dari orang, tidak terlalu sulit kita menjawabnya. Saya sudah pernah baca buku ini di halaman ini, atau paling kurang tidak tahu kita halamannya, sudah pernah saya baca dalam buku ini. Ada pertanggungjawaban. Nah, begitu juga disarankan oleh penulis kitab ini, kita dalami kaidah usul dasar.
Karena dengan kaidah ini nanti banyak hukum-hukum yang tidak perlu kita cari lagi dalilnya, berdasarkan kaidahnya sudah cukup. Contoh disebutkan di sini kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Ini kaidah. Dan kaidah ini diambil dari dasar ayat surat Al-Hajj ayat 78 dan juga hadis Nabi SAW. Antara ayatnya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam urusan agama ini yang sulit. Dari ayat ini dijadikan satu kaidah oleh para ulama. Jika kaidah ini kita hafal, sudah cukup banyak hukum-hukum fikih bisa kita terapkan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesukaran mendatangkan kemudahan. Banyak kita fikih, pembahasan fikih. Yang cukup dengan kaidah ini bisa kita tentukan hukumnya boleh, tidak boleh. Contoh lain lagi, kaidahnya idza tazahama adadul masalihi fayuqaddamul a'la minal masalihi. Bila bertemu dua maslahat atau lebih yang diharuskan memilih salah satu dari maslahat itu, maka pilih yang paling besar maslahatnya. Paling besar maslahatnya. Banyak bab fikih. Contoh, ini hari Jumat biasanya. Kita masuk ke masjid sementara muadzin sedang adzan. Kita menunggu adzan selesai atau kita salat sunat langsung. Kalau kita tunggu selesai muadzin, kemungkinan nanti khatib naik, khatib sedang berceramah, kita sedang sholat. Di sini kita lihat mana lebih besar maslahatnya. Mendengarkan azan itu hukumnya sunnah, mendengarkan khatib hukumnya wajib. Mana kita dahulukan ini? Dengarkan azan selesai atau kita langsung sholat tanpa mengikuti suara azan dikumandangkan, begitu nanti khatib Jumat kita sudah ikut mendengarnya, atau kita selesaikan muadzin, nanti ketika khatib sedang khutbah kita sholat sunat. Di sini bertemu dua kebaikan, satu sunnah hukumnya, satu wajib, maka dahulukanlah yang wajib. Begitu kita masuk Jumat sedang azan, tidak usah tunggu lagi, langsung sholat sunat. Begitu selesai azan dan khatib naik mimbar, kita tidak sholat sunat lagi, kita sudah mendengarkan azan tersebut. Ini kaidah. Dari kaidah ini banyak akan bisa kita terapkan hukum-hukum. Inilah disebut oleh penulis kitab tadi, hendaknya didalami yang dasar itu, yang pondasi itu. Man lam yudkinil usula hurimal wusulu. Siapa yang tidak menguasai pondasi, maka tidak sampai pada tujuan. Sidang jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih panjang penjelasan-penjelasan beliau dalam bab ini. Dalam kait ini nomor 16 insyaallah kita cukupkan, dan intinya penyampaian beliau sudah tercapai. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya nanti tentang adab seorang murid kepada gurunya. Sebelum kita tutup, masih ada waktu? Barangkali ada yang ingin kita sempurnakan kepada para jamaah, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, belakangan ini kita juga sering mendapati beberapa sumber, katakanlah Ustadz A, lalu kemudian ada Ustadz B, ada Ustadz C begitu. Ketika saling menyampaikan, saling berceramah, lalu ada pendapat Ustadz A yang tidak sesuai dengan Ustadz B, lalu Ustadz B ini menyalahkan tapi di dengan forum yang lain. Lalu begitu juga dengan Ustadz C, katakanlah. Jadi ada seperti yang tidak clear di sini Ustadz. Bagaimana itu Ustadz? Ini membingungkan jamaah ini pastinya. Terima kasih Ustadz. Ada satu kitab kecil yang merupakan pecahan dari kitab besar. Kitab besarnya namanya Kitabul Ilmi. Dalam Kitabul Ilmi ini ada satu bab yang berjudul Al-Khilafu Bainal Ulama Asbabuhu wa Mauqifuna Minhu. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebab-sebabnya dan sikap kita dalam menghadapi perbedaan itu. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di sini beliau sebutkan rincian tentang adanya beberapa pendapat yang kita mungkin mendapatkan Ustadz si A mengatakan hukumnya A, Ustadz si B mengatakan hukumnya B, Syekh si C mengatakan hukumnya si C.
yang mana kita ikuti. Jangan sampai seperti kisah begini, seorang jamaah mendengarkan Ustadz A berpendapat kunut subuh itu bid'ah. Kalau Ustadz si B mengatakan yang enggak kunut itu enggak sah sholat. Akhirnya si pendengar ini takut juga kalau bid'ah itu nanti bermasalah, enggak sah sholat juga sia-sia. Dia ambil pendapat yang ketiga, yang aman tidak sholat. Aman ya, enggak salah di A, enggak salah di B. Ada yang kena seperti itu karena kebingungan. Bagaimana sangat bagus ini kita nanti suatu saat kita baca itu kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebab soal khilaf tadi. Beliau sebutkan secara ringkas begini. Kalau seorang yang melihat perbedaan pendapat ulama ini mampu menggali dalil, maka dia harus gali dengan potensi yang dia miliki. Harus dia gali sekuat tenaga dan dia mengambil pendapat yang lebih kuat dari perbedaan itu. Tentu ini bukan tingkat kita yang mampu seperti ini ya. Yang bisa ini dalilnya A, B, C, masing-masing ada dalilnya, mana yang paling kuat, mana yang paling hebat, agak sulit. Maka ada cara berikutnya yang lebih mudah. Beliau sebutkan kecondongan hati kita terhadap seorang ulama itu dengan dalil yang dia miliki itu sudah sah menjadi standar kita beramal. Beliau ambilkan satu ayat, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu, ahli dzikri maksudnya adalah ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika tidak mengetahui. Begitu kita bertanya kepada ahli yang kita secara sikoh terhadap dirinya, dalam hukum sudah sah kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh orang yang ahli dalam pandangan kita tersebut. Maka tidak usah bingung lagi dengan pendapat Ustadz B, C dan seterusnya. Kalau kita mampu untuk mengoreksi dalil mereka, si A kita koreksi juga dalilnya, si B kita koreksi juga, dua-dua yang kita salahkan, itu hebat lagi. Itu hebat lagi. Begitu kita dapat A mengatakan ini, B mengatakan ini, lalu kita koreksi dua-duanya, yang benar saya, itu hebat lagi. Itu namanya al-khuruj minal khilaf dengan mazhab pertama. Dulu kejadian ketika murid-muridnya Abu Hanifah tidak cocok dengan mazhab Maliki. Kenapa tidak cocok? Karena ada perbedaan usul mazhab di sini. Pada dasarnya orang-orang di tempatnya Abu Hanifah sulit menerima hadis ahad. Dan itu wajar, kondisi saat tersebut memang selalu berkecamuk fitnah. Sehingga mazhab Abu Hanifah dibandingkan dengan berpegang kepada hadis ahad, dia lebih kuat kepada logika. Lebih diutamakan kias. Sedangkan ulama-ulama Maliki yang di Madinah steril dari fitnah. Madinah itu banyak masih ahli-ahli dari keturunan sahabat, anak-anak sahabat, sehingga steril. Mau hadis ahad, mau hadis mutawatir tidak diragukan lagi, orangnya jujur. Jadi berpegang teguh dengan hadis. Dikenallah sekolah madrasatul hadis, sekolah hadis di Madinah. Sedangkan di tempatnya Abu Hanifah di Baghdad, madrasatul ra'yi, sekolahnya pikiran, banyak kias. Ketika Imam Syafi'i bertemu dengan muridnya Abu Hanifah, karena dianggap Syafi'i ini muridnya Malik, ini pasti orang madrasatul hadis juga ini, sekolah hadis. Terjadilah diskusi. Oh ternyata kenapa bentrok antara madrasatul ra'yi dengan madrasatul al-hadis? Ada perbedaan pegangan di sini. Di sini pegangannya lebih menggunakan kepada logika karena tidak mendapatkan hadis. Dan kalaupun ada hadis, mereka betul-betul yang mutawatir, yang kuat itu dipegang. Sementara kondisi di sana, kondisi fitnah, banyak terjadi kekacauan, agak sulit mereka menerima hadis yang tidak sampai pada tingkatan yang mereka yakini. Sementara tadi di Madinah aman. Datanglah Syafi'i dengan mengkompromikan dua madrasah ini. Madrasatul hadis yang beliau belajar kepada Malik, dengan madrasatul ra'yi beliau belajar kepada muridnya Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Beliau keluarlah dengan menggandengkan dua mazhab ini. Maka kalau dilihat dari urutan mazhab,
madhab Syafi'i itu madhab yang mengkompromikan hadis dan logika. Ulama-ulama fikih dan madhab Syafi'i itu rata-rata ulama hadis. Dalami itu insya Allah. Dari awal kita dalami. Ini pernah kita bahas dulu. Sebahagian orang alergi dengan madhab. Padahal ulama-ulama madhab itu bukan dengan pikirannya dalam menentukan hukum, melainkan dengan menggali yang pertama Al-Quran. Jika tidak ada mereka masuk hadis. Jika tidak ada dalam hadis maka mereka kumpulkan ijma' sahabat. Jika tidak ada maka mereka gunakan kiasan hukum yang sudah ada dasarnya. Cocokkah dengan ilat yang sama pada hukum yang baru ini? Barulah nanti berikutnya. Dalami insya Allah. Dan kita sebenarnya berharap ada tempat-tempat yang fokus membahas dari A sampai Z tentang misalkan di masjid A madhab A, masjid B madhab B, supaya betul-betul kuasai. Bagi yang kecondongan, kalau di Mesir itu ada begitu, di Al-Azhar ada, di Masjid Nabawi juga sudah ada. Di Masjid Nabawi itu ada Syekh Makrami, itu ahli fikih Syafi'i. Umumnya kalau mahasiswa Indonesia, Asia lah, yang paling banyak Malaysia, itu di majelis beliau. Kalau dulu tempatnya di bahagian sebelah kiri mengarah ke Baqi', Syekh Al-Makrimi, itu pakar madhab Syafi'i. Ada yang mau mendalami madhab Hambali, itu banyak. Mendalami Maliki, ada. Yang mendalami Nahu, banyak Nahu berjalan di sana. Masjid-masjid itu, tempat-tempat duduk yang tidak resmi seperti ini juga ada, banyak. Kita mau lengkap, mau kecondongan kita kemana? Usul fikih ahli berjalan di situ. Nah, mudah-mudahan satu saat nanti apa yang kita dapatkan di sana juga bisa kita rasakan di daerah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan dengan adanya banyak wawasan-wawasan ini, umat Islam tidak semakin mudah berpecah-pecah. Nah, kalau sudah dibaca A, B, C, lebih mudah kita menerima orang berbeda dengan kita. Tapi kalau baca satu saja, pokoknya selain saya, pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.